Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7448 sampai bab 7451. Apa yang terjadi pada ibunya membuat Xiao Churan menyadari sebuah kebenaran. Ayah, ibu, dan aku hanyalah orang biasa. Dalam keluarga kami yang terdiri dari 3 orang, tidak akan ada keajaiban yang terjadi. Kami juga tidak akan diberkati dengan kekayaan yang tiba-tiba atau keberuntungan yang tak terbatas. Jadi, jika Anda pikirkan semua hal yang luar biasa atau sangat beruntung yang telah terjadi pada keluarga kami yang beranggotakan 3 orang dalam beberapa tahun terakhir, semua itu hampir pasti diatur oleh Ye Chen di balik layar. Ayahnya dulu tidak mampu menegakkan kepalanya di keluarga Xiao, tetapi kemudian ia menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Itu pasti Ye Chen yang mengendalikan di balik layar. Tetapi yang paling memalukan adalah bahwa Ye Chen mengamankan posisi seperti itu untuk ayahnya, hanya untuk membuat ayahnya menimbulkan skandal dan kehilangannya. Setelah kehilangannya, Ye Chen lah yang turun tangan lagi untuk membantunya mendapatkan kembali posisi kepemimpinan. Jadi, bisa dibilang, meskipun ayahnya tidak sombong atau suka membuat masalah seperti ibunya, dia tetap saja menimbulkan banyak masalah pada Ye Chen. Untuk sesaat, Xiao Churan merasa amat sedih, duduk di kursinya, mendesah dalam hati. Melihat semangatnya yang rendah, Ye Chen segera bertanya dengan khawatir, "Sayang, ada apa?" Xiao Churan mendongak ke arah Ye Chen, memaksakan senyum, dan berbohong, "Tidak apa-apa, aku mungkin hanya lelah karena bangun pagi." Ye Chen merasakan alasan di balik suasana hati Xiao Churan dan berkata dengan lembut, "Kamu tahu bagaimana ibu dan ayah, jadi jangan dimasukkan ke hati." Ye Chen mengira suasana hati Xiao Churan dipengaruhi oleh drama yang disebabkan oleh mertuanya pagi itu, tetapi yang tidak disadarinya adalah bahwa ia hanya menebak 2/3-nya. Ada 3 orang yang memengaruhi suasana hatinya, orang tuanya dan dirinya sendiri. Pria parubaya bermargali itu mulai tenang, dan ruang tunggu kelas 1 pun menjadi jauh lebih tenang. M. Alan masih tersenyum puas, mendefinisikan kemenangannya sebelumnya sebagai kemenangan penuh. Perasaan gembira karena bisa pamer membuatnya sangat puas. Xiao Changkun juga merasakan hasrat balas dendam, sesekali melemparkan pandangan provokatif ke arah pria parubaya yang kini pemalu dan suka menghindar. Lelaki itu tak berani menatap matanya, hanya memalingkan mukanya, memperlihatkan hanya bagian belakang kepalanya. Baik Ye Chen maupun Xiao Churan tidak berselera untuk sarapan, tetapi M. Alan dan Xiao Changkun sangat lapar, menyambar banyak makanan dan minuman, makan sambil mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial, sangat menikmatinya. Setelah duduk di ruang tunggu selama beberapa menit, seorang anggota staf mendekat dengan hormat dan mengundang mereka berempat untuk menuju pintu keberangkatan. Pesawat itu hanya memiliki 8 kursi kelas 1, 4 kursi per baris. Keluarga Ye Chen menempati baris pertama, sedangkan baris kedua ditempati oleh pria parubaya bermargali dan istri mudanya. Pasangan itu sengaja tertinggal setengah langkah di belakang keluarga Ye Chen. Baru setelah kelompok Ye Chen naik, mereka perlahan-lahan berjalan masuk, duduk dengan tenang di tempat duduk mereka dan tetap diam sepanjang perjalanan. Untuk menjaga citra yang telah mereka tampilkan di hadapan pasangan itu, M. Alan dan Xiao Churan menahan diri untuk tidak mengambil foto atau mengobrol terlalu banyak, sengaja bersikap seolah-olah mereka terbiasa terbang di kelas utama. Hal ini diam-diam melegakan Ye Chen, bersyukur bahwa kedua kelompok itu telah berselisih sebelum naik pesawat, karena hal itu membuat semua orang lebih tenang selama penerbangan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah beberapa jam terbang, pesawat akhirnya mendarat di Male, ibu kota Maladewa. Male memang kecil, begitu pula bandara di sana, tetapi landasannya dipenuhi dengan serangkaian pesawat pribadi yang mewah. Sebagai tujuan liburan global, meskipun ekonomi lokalnya sederhana dan PDB per kapita rendah, Maladewa menarik para taipan top dunia. Orang kaya menyukai tempat ini karena pemandangannya yang menakjubkan, airnya yang jernih, dan iklimnya yang menyenangkan. Yang lebih penting, negara ini adalah negara kepulauan dengan lebih dari 1000 pulau, yang terpisah satu sama lain. Beberapa pulau dihuni oleh penduduk setempat, menyerupai daerah kumuh,
tetapi banyak pulau lainnya disewakan kepada grup hotel dan Taipan global terkemuka. Kelompok dan Taipan ini berinvestasi besar untuk mengubah pulau-pulau indah menjadi resor ultra mewah. Selain mendarat di Malai, para Taipan ini tidak memiliki kontak dengan penduduk lokal, sehingga ekonomi yang relatif terbelakang tidak memengaruhi pengalaman liburan mereka. Setelah pesawat mendarat, keluarga beranggotakan 4 orang itu melewati bea cukai dan melihat, di tempat yang paling menonjol, seorang pemuda berkulit gelap dengan kemeja putih dan celana panjang hitam memegang tanda bertuliskan, Tuan Ye dan keluarga. Di sampingnya ada 3 orang lain yang berpakaian sama. Salah satu dari mereka memegang plakat bertuliskan, Tuan Li dan istri, dalam bahasa Mandarin. Kulit mereka berwarna kecoklatan, menunjukkan bahwa mereka adalah penduduk setempat atau Asia Selatan. Pulau Baima, yang dikenal sebagai pulau resor termewah di Maladewa, sesuai dengan reputasinya. Para staf mengenakan seragam dengan logo Pulau Baima yang disulam di dada mereka, beserta tanda nama. Spanduk yang mereka bawa menampilkan pola ikonik Louis Vuitton sebagai latar belakang, yang juga bertuliskan nama Pulau Baima, memancarkan kecanggihan. Melihat itu ditujukan kepadanya, Ye Chen melambaikan tangan kepada kelompok itu. Keempat orang itu berlari cepat, dan pemuda yang memegang tanda itu, melihat kelompok yang beranggotakan 4 orang itu, bertanya dengan hormat dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Anda pasti Tuan Ye, benar?" Ye Chen mengangguk, "Itu aku." Pemuda itu berkata dengan hormat, "Tuan Ye, merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda dan keluarga. Saya Hani, kepala pelayan Anda selama 4 hari ke depan di Pulau Baima. Ini adalah rekan kerja saya, 2 diantaranya adalah spesialis dalam layanan VIP bandara. Anda dapat mempercayakan semua barang bawaan Anda kepada mereka, dan mereka akan mengangkutnya ke pesawat amfibi. Saya akan mengantar Anda dan keluarga ke ruang tunggu VIP untuk beristirahat sebentar. Setelah pesawat amfibi siap, saya akan mengantar Anda naik ke hotel." Ye Chen tersenyum, "Bahasa Mandarinmu sangat bagus." Hani menjawab dengan sopan, "Terima kasih, Tuan Ye, atas pujiannya. Untuk melayani tamu-tamu Tiongkok kami dengan baik, saya telah belajar bahasa Mandarin selama bertahun-tahun. Di Pulau Baima, kami menawarkan layanan dalam 10 bahasa paling umum di dunia agar Anda dan keluarga merasa seperti di rumah sendiri." Alan berseru, "Wah, Pulau Papan atas benar-benar berbeda. Saya khawatir bahasa Inggris saya tidak cukup baik untuk berkomunikasi, tetapi sekarang saya melihat tidak perlu khawatir lagi." Pada saat itu, pria parubaya bermarga Li dan istrinya mendekat. Melihat kelompok Ye Chen mengobrol dengan staf, dia melirik logo Pulau Baima di seragam mereka. Ekspresinya masam, dan dia bergumam muram kepada istrinya, "Wanita tua bermarga Emma itu akan pergi ke pulau yang sama dengan kita. Kita bahkan mungkin naik pesawat amfibi yang sama. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan dan cobalah untuk tidak berbicara sembarangan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Wanita muda itu berkata dengan ekspresi sedih, "Mereka seperti hantu yang terus mengikuti kita kemana-mana." Pria parubaya itu berbisik, "Apa yang kau tahu? Mereka jelas kaya, mungkin lebih kaya dari kita. Datang ke Maladewa, tentu saja mereka akan memilih tempat yang paling mahal. Ini membuktikan bahwa mereka punya kelebihan. Begitu kita sampai di pulau itu, kita akan melakukan hal kita sendiri, tidak perlu berurusan dengan mereka. Tahan saja untuk saat ini." Wanita muda itu, kesal, bergumam, "Mereka benar-benar merusak suasana hatiku. Sangat menyebalkan." Pria itu segera menenangkannya, "Pelankan suaramu. Lebih baik menghindari masalah, mengerti? Ini salahku, aku seharusnya tidak memprovokasi mereka di bandara." Wanita muda itu sangat frustrasi. Ia mengharapkan perjalanan yang indah dan ajaib, tetapi sejak di ruang tunggu bandara, Alan benar-benar mengalahkannya. Bahkan setelah turun dari pesawat, ia merasa tertekan, yang sangat tidak nyaman. Untungnya, Alan mengabaikan mereka secara mental dan tidak mau repot-repot membuat masalah lagi. Pasangan itu tetap diam, yang membawa kedamaian. Keluarga Ye Chen menyerahkan barang bawaan mereka kepada staf dan pergi ke ruang tunggu VIP Pulau Baima untuk beristirahat sebentar. Tanpa diduga, beberapa menit kemudian, pria parubaya dan istri mudanya masuk dengan canggung, ditemani oleh kepala pelayan pribadi mereka,
salah satu dari 3 anggota staf lainnya. Ketika mata mereka bertemu, pria itu mengangkat tangannya untuk menyambut Ye Chen dengan senyum malu. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak terlalu membenci pria itu. Dia sudah melihat banyak orang yang sombong. Bagaimanapun juga, mertuanya adalah lambang kesombongan, jadi dia menganggap perilaku pria itu bisa dimengerti. Melihat pria itu dengan sopan menyapa Ye Chen, Alan merasa puas, meyakini bahwa kemenangannya di Bandara Jinling telah memastikan kemenangannya. Akan tetapi, dia tidak terus-menerus menyerang mereka, hanya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menunduk dengan ekspresi arogan. Setelah sekitar 20 menit, Butler Hani mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, kita bisa naik sekarang." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Berapa lama penerbangan pesawat amfibi?" "Sekitar setengah jam," jawab Hani sopan. "Jaraknya kurang dari 200 km, jadi kita akan segera sampai." "Baiklah." Ye Chen berdiri dan memimpin keluarganya keluar dari ruang tamu. Area lepas landas dan pendaratan pesawat amfibi itu berada di laut yang sejajar dengan landasan pacu bandara. Pesawat amfibi itu lebih kecil dari jet bisnis pada umumnya. Setelah naik, mereka harus mengenakan headphone peredam bising karena suara baling-baling yang keras, yang membuat percakapan normal di kabin menjadi mustahil. Pasangan itu naik dan duduk di belakang, tetap diam sepanjang perjalanan. Wanita itu tampak cemberut dan enggan, sementara pria itu memegang tangannya, mengusapnya dengan lembut untuk menghiburnya. Pesawat itu melaju di atas air, lepas landas, dan menuju utara dari Malé. Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak pulau yang indah, sebagian besar memiliki tata letak yang sama, pantai yang luas, terumbu karang, hutan, dan gugusan bangunan. Bangunan yang lebih besar biasanya merupakan fasilitas umum, sementara bangunan yang lebih kecil tersebar merupakan kamar villa pribadi, beberapa terletak di hutan tropis di tepi pantai, yang lain membentang di atas laut di atas terumbu karang. Pesawat itu mendarat di air, meluncur perlahan ke dermaga. Saat mereka turun, angin laut tropis yang asin menyambut mereka. Ye Chen telah memesan villa air terbaik selama 4 malam. Setibanya di sana, kepala pelayan mengantar mereka ke kamar mereka dengan kereta golf, sambil memperkenalkan berbagai fitur pulau itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pulau Baima memiliki fasilitas yang lengkap, 6 restoran, beberapa bar, dan spa, menawarkan hampir setiap aktivitas air yang dapat dibayangkan, termasuk berbagai pilihan menyelam. Tentu saja, semuanya memiliki biaya tersendiri. Makanan barat atau makanan lokal Maladewa rata-rata seharga setidaknya $500 per orang, dan bahkan pijat minyak dasar mulai dari 1.000-2.000 yang hampir tidak ada efektivitas biaya. Meskipun akomodasi mungkin tidak tampak terlalu mahal, pengeluaran di pulau itu sangat tinggi. Akan tetapi, para tamu di sini biasanya sangat kaya, yang bagi mereka beberapa ratus ribu dolar hanyalah angka, jadi mereka menerimanya. Setelah menempati 2 kamar mereka dan beristirahat sebentar, Ye Chen mulai menyiapkan makan malam. Ia membagikan pilihan restoran di pulau itu di grup WeChat keluarga mereka. Alan adalah orang pertama yang menanggapi, "Mari kita coba hidangan laut Maladewa malam ini." Kudengar penduduk setempat membuatnya dengan sangat baik. Baiklah. Ye Chen menggunakan telepon kamar untuk menghubungi kepala pelayan, memintanya untuk memesan tempat di restoran Maladewa. Setelah memesan, keluarga itu berganti ke kaos oblong dan celana pendek yang cocok untuk pantai, dan menuju restoran sambil menikmati angin laut. Pemandangan di sepanjang jalan sungguh menakjubkan. Xiao Changkun dan Alan hampir tidak pernah meletakkan ponsel mereka, terus-menerus mengambil foto, sementara Xiao Churan tampak tidak tertarik, melangkah kecil, bertepuk tangan di depan dan belakang, tampak bosan. Ye Chen bertanya dengan khawatir, "Sayang, kamu tampak tidak enak badan. Apakah kamu tidak senang dengan tempat ini?" Xiao Churan memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya, "Mungkin aku hanya lelah karena perjalanan. Ditambah lagi, menstruasiku akan segera tiba, jadi aku merasa agak lemah." Ye Chen segera menawarkan, "Aku punya obat untuk meningkatkan energimu. Aku akan memberikannya kepadamu saat kita kembali." Dia berencana untuk melarutkan ramuan itu ke dalam air untuknya, tetapi Xiao Churan menggelengkan kepalanya sedikit, "Tidak perlu repot-repot.
Aku mungkin akan merasa lebih baik setelah makan. Ye Chen mengangguk, merasakan ada yang tidak beres dengan Xiao Churan tetapi tidak yakin apa penyebabnya. Karena tidak terlalu peka terhadap emosi, dia menghubungkan keadaannya dengan kejenakaan mertuanya dan perjalanan panjang, dan fokus memesan makanan enak untuk memulihkan energinya. Di restoran Maladewa, matahari terbenam di atas laut, cahayanya yang menyala-nyala mewarnai awan, langit, dan air, menciptakan pemandangan laut dan langit yang menakjubkan. Restoran itu tidak terlalu ramai, karena 6 pilihan tempat makan memungkinkan para tamu untuk menyebar, menjaga setiap tempat tetap tenang. Keluarga itu memilih tempat dengan pemandangan matahari terbenam dan laut. Ye Chen menyerahkan menu kepada Xiao Churan dan Malan untuk memilih hidangan yang mereka sukai. Tepat pada saat itu, Xiao Changkun melihat keluar dan berseru, "Astaga, orang itu punya 2 istri." Ye Chen, Xiao Churan, dan Alan mengikuti pandangannya dan melihat seorang pria berwajah timur tengah berjalan dengan 2 wanita berjilbab. Keduanya terlihat hamil. Alan bergumam, "Apa masalahnya? Bukankah sah bagi mereka untuk memiliki 4 istri?" Melihat ekspresi terkejut Ye Chen, dia bertanya dengan waspada, "Menantu yang baik, kamu tidak memikirkan hal ini, kan? Jangan iri pada mereka, sistem mereka berbeda dari kita. Lihat saja dan teruslah maju." Ye Chen tersadar dari keterkejutannya, tersenyum canggung, "Bu, aku tidak iri. Dia temanku." "Teman?" Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu tercengang. Mereka tidak menyangka Ye Chen akan bertemu teman di sini. Ye Chen mengonfirmasi identitas pria itu. Meski tidak mengenakan pakaian militer, pria itu memang teman Panglima Perang Suriahnya, Hamid. Bersambung.